Baiklah teman-teman, maaf openingnya biasa aja. Selamat datang di Udah Lama Pengen Konten sama Marcel. Baru kejadiannya sekarang. Marcel over Widianto. Jadi waktu dulu awal-awal gua nge-YouTube ya subscriber 50.000, 70.000 lah ya. Marcel main ke rumah di Uus Love Us ya, mungkin inilah cuplikannya ya. Karena PPKB itu artinya adalah Bapak kentutnya bau. Di situ selalu ada aja komentar Marcel over, Marcel Marcel apa segala macam. Ini ngapain sih orang di sini? Iya, Ganggu betul. ritme nih. Iya, betul. Padahal mah kalau Marcel akhirnya berubah gara-gara komentar itu, Betul. Marcel tidak sekaya sekarang. Tidak seberkati sekarang. Iya, betul. Karena yang gue lihat adalah banyak orang yang akhirnya berubah gara-gara komentar netizen gitu. Betul. Banyak orang yang mencoba untuk membahagiakan semua orang biar nggak dikomentarin apapun gitu. Betul. Tapi nyatanya lu adalah bukti nyata Sel kalau misalkan apa yang lu lakukan gitu, maksudnya Amin, Bang. buat teman-teman yang nggak tahu perjalanan Marcel ya, yang cuma taunya dari media atau dari dia podcast apa segala macam, gue yang lihat prosesnya lah gitu. Dari cuma ada di komunitas yang rajin open mic, Jakbar diikutin kemana pokoknya ada open mic dia ikut, sampai akhirnya saking loyalnya dia sama stand up tuh, dia akhirnya mungkin jadi beberapa komika pertama yang mau mengambil pekerjaan sebagai roadman. Iya. Iya kan? Di balik semua potensi-potensinya yang maksudnya tiap open mic pecah apa segala macam gitu. Nggak tiap sih ya Sel ya. Iya. Karena ada juga yang ngebom, ada juga Bang. ngebom karena materi lu itu aja kan. Iya. Iya. Dan penontonnya juga itu aja. Iya, komika lagi. Iya. Alasannya apa? Cuman pengen ini ngelemesin mulut. Iya. Iya. Padahal mah lu nggak nulis bego. buat gua. Iya. Cuman maksud gua kayak dengan semua potensi itu dan lu juga sempat menjuarai lah beberapa kompetisi stand up yang cuma off air dan segala macam gitu. Yang gue lihat, kok lu mau saat itu mau jadi asistennya Bang Aji saat itu? Iya, tapi bukan cuma Bang Haji waktu itu. Banyak, gue tahu. Bang Rahman. Bang Rahman, ya. Rahman Apri. Terus siapa lagi? Ada waktu itu sempat datengin Yusril. Fariza. Ya. Dan entah kenapa pas akhirnya yang Ajis gantian sama lu dan mungkin itulah kayaknya pijakan pertama di situ ya kayaknya. Pijakan pertama mungkin. Dan memang saya lebih murah waktu itu, Pak. Murah banget saya. Iya. 500.000. Sampai sekarang saya kalau naik GoPay diomongin orang talent. Iya. Makanya saya baru mau ngomong, bukan sampai sekarang saya. Makanya jumlah programnya banyak kan. Betul, sampai sekarang saya juga masih murah. Iya. Apa sih Sel yang ngebuat lu kayak enggak, gue emang begini gitu, maksudnya kayak kalau gue kan kayak sering ngomongnya adalah ibu kita aja, kita ngomelin kita aja kadang nggak kita dengerin. Ini orang-orang yang ngelahirin kita nih, gitu. Kayak lu mungkin orang yang mungkin dulu dilarang buat stand up kali, karena kerjaannya nggak jelas, bener kan? Bener, pulang malam, pulang pagi, betul, nggak ada kerjaan, betul, satpam bukan. Iya, betul. Giliran suruh kerja satpam nggak mau. Saya begitu Pak dulu Pak. Oh, tapi udah ada mending satpam aja gitu. Sempet ada tawaran tapi. Sempet disuruh apa waktu itu? Latihannya berat Pak, latihan fisiknya berat juga. Padahal gajinya juga nggak berat-berat banget ya. Ringan gitu maksudnya kan. Betul, kan banyakan dari patungan warga. Iya. Iya, benar. Itu hansip kalau patungan harga. Enggak, ada lagi yang tambahan buat satpam. Oh iya ada. Kalau bukan pintu di atas jam 12 itu biasanya kalau misalnya kita nggak ngasih nih, bukannya malas-malasan gitu. Kayak buka pagar kompleknya gini nih. Gitu, iya. Tapi kalau kita kasih gocap, biasanya ngasih gocap, Bang, sini Bang. Awas nih, ntar kegeser, ntar mobilnya lecet gitu. Kasih cepet, Bos. Iya. Dikasih GoPay, ikut sampai tol tuh. Bos! Mantep banget lu, Bos. Ya nggak boleh gitu. Kenapa? Ntar dibilang Marcel over. Aduh. Waduh, tidak apa-apa, rezekiku juga over. Ya. Gitu, jadi kayak yang gua rasain adalah ketika gua akhirnya
berteman, akhirnya punya followers banyak apa segala macam, terus mereka meminta sesuatu hal dari gua yang merubah sifat gua yang gua rasa itu sulit gitu. Karena dengan diri gua akrab-akrab aja nih jadi sama teman-teman gua. Lu juga sama gua aman-aman aja. Betul. Gitu. Apakah salah satunya itu yang ngebuat lu akhirnya jadi kayak sama anak-anak juga aman-aman aja gitu jadi? Karena menjadi orang lain itu berat, Pak. Ketika kita selalu berbeda di depan orang, maksudnya menyenangkan orang lain tapi nggak menyenangkan diri sendiri itu. Sebenarnya beratnya bukan di hari itu, tapi kalau udah ngumpul meledak. Iya, mendem. Iya, dia terkubur. Iya. Lama-lama lu keluar jadi zombie, nggak bisa ngerasain apa-apa, malah makan temen. Aduh, zombie tuh. Iya kan? Zombie. Jangan tiba-tiba terkubur dalam apa segala macam, masa jadi teman sendiri. Iya, zombie. Dikasih ke penonton bayaran nggak nyanyi dia, nggak tahu. Ya penonton bayaran nggak ngerti. Iya. Iya. Soalnya penonton bayaran meskipun miskin dia nggak makan teman, Pak. Soalnya yang makan itunya, koordinatornya. Iya benar. Iya benar. Yang makan atasannya. Iya. Emang anjing orang miskin nggak solid emang. Tapi emang banyak bukti kalau orang miskin nggak solid tau. Iya. Jadi kayak kan kayak pedagang sama pedagang. Terus pedagang sama preman. Maksud gua kadang-kadang kalau di pasar tuh kenapa ya orang miskin nyusahin orang miskin gitu. Iya. Kayak ini ada orang nih dagang sehari-hari jam 2 pagi, jam 3 pagi gue liat di pasar Ciledug, pasar Ciputat. Kalau dulu di Bandung tuh gue di pasar Suci. Gitu. Itu di pasar Suci bahkan yang dagang-dagang nggak bisa diganggu, Bro. Sama sekali. Nggak bisa. Jadi ke pasar, Bu saya beli daging. Gitu Suci deh. soalnya dia. Iya. Suci soalnya. Gue lihat di pasar gitu ada orang dagang dari pagi gitu bawa sayur, bawa daging segala macem, tahu yang penghasilan mereka pas-pasan gitu sel, ya kan? Tapi masih dipalak juga gitu. Betul. Tuh, supir angkot penghasilan berapa gitu. Ada yang biasanya yang pakai tiket tuh, yang tiket plus duit tuh. Tapi masih ada pemberhentian yang mungkin dibilangnya pungli kali ya. Itu dari situ kayaknya yang nggak pakai seragam gitu, kayak ada tongkrongan di situ kayak mabok begitu. Mana digedor-gedor angkotnya gitu-gitu. Preman itu otomatis bukan pengusaha dong. Betul. Bukan CEO startup dong. Bukan. Iya dong. Bener dong. Iya. Nggak mungkin, dia nggak tahu Alibaba, dia nggak paham. Nggak ngerti Alibaba. Nggak ngerti. Nggak tahu dia Nggak ya. tahu dia. Startup Alibaba nggak tahu ya. Jack Ma ya kan, Iya, dikira iya. Adudu. Aduh ya kotak lagi. Adudu. Anaknya seorang sering nonton Adudu. Iya bener, kotak kan mukanya kan. Iya. Dibanding Koko Melon dia nggak nonton. Nah bener. Nggak nonton. Ya daripada bikin konten gini, mending bikin konten kayak Cocomelon. Yang nge-view jutaan. Nggak pakai alkohol lagi. Iya. Tapi kalau udah gede dikit, ada channelnya nggak dia? Ya itu dia. Iya. Iya kayak orang-orang yang blues-clues yang kayak, apakah kamu melihat blue? Gitu. Gue yakin tuh beres-beres syuting kayak ngentot gitu kayak. Iya kan? Pasti itu diisengin. Jangankan dia dah, lu aja kan kadang-kadang kayak Bang Marcel kok diem sih padahal lu lagi ngantuk habis syuting apa gimana gitu. Bang Marcel gini dong gitu. Kalau gua kayak Bang Mus ini dong tirek gitu kan. Nah, kalau misalnya yang suka di blues-clues gitu kan, Bang, apakah kamu melihat menu makanan di sini? Gitu. Di situ Bang, di situ. Di mana? Iya. Di situ Bang. Di sini gitu. Masa digituin Tidak kan setiap hari begitu. Kan kayak Bang, udah apa? Abang orang kelima nih pagi ini. Pagi-pagi udah 5 orang bercandain dia begitu. Belum malam tuh. Belum malam. Belum malam. Anjing. Itu kayaknya malam juga dia ngerum, narkoba gitu kayak. Betul, nggak selamanya blues-clues ada green screen kan Bang? Ada green screen. Iya. Tiap hari. Nah, kalau Kan udah tiap hari di kehidupan sehari-hari nggak ada green screen anjing. Iya. Lu sebagai Marcel yang sekarang dan lu sekarang menafkahi banyak amin lah dan orang di rumah lu gitu dan hampir semuanya gua kenal, hampir semuanya juga komik H. Nggak usah, itu lu lagi sakit itu kan biasa. Iya, nggak usah. Iya, maaf. Enak banget nih. Vibe gokil. Enggak. Itu teh biasa. Enggak, itu teh biasa. Gua tahu niat lu bantu, Sel. Warnanya sama tapi. Iya, tahu. Saya lagi diet nih. Aduh, tadi gue lupa lagi. Anjing bercanda mulu, anjing. Iya, Tadi nggak apa-apa. pertanyaan lupa, Bang. Yang tadi itu, apakah lu melihat blues? Apa ya? Ya tadi apa ya? Ya, apakah dulu lu setelah bekerja serabutan terus jadi roadman apa segala macem, kan nyokap juga pasti kan pengennya juga lu punya pekerjaan
yang lebih stabil dong gitu. Terus akhirnya lu di stand up, terus tetap kekeh di situ. Lu ngomong apa ke nyokap lu? Kalau itu sih lebih ke ada banyak strategi sih Bang. Maksudnya yang orang belum tahu tuh ketika gua ikut stand up nih, uangnya kan emang belum ada banget. Betul, iya. Open mic tuh kita harus ngeluarin duit buat beli jajan. Yeah. Bahkan dulu tuh buat beli jajannya nggak ada duit. Makanya jadilah Anjelo waktu itu. Ya. Sama sekali. Jadi makanya gue tuh sering duduk tuh Bang. Maksudnya maksudnya harus nunggu senior yang sudah terkenal bayarin anak-anak iya, lah gitu atau, ya. Atau, iya kan? Atau enggak penonton yang kaya pergi. Saya duduk di meja itu. Itu bisa. Bener. Oh. Begitu Pak. Saya makan sosis yang ada abu rokoknya Pak. Biar nggak diusir waiter. Coba tuh. Udah nih, kotin tar semua masuk dalam tubuh, anti mati mah orang miskin ini. Bener, tapi gue ngerasain itu sih. Iya. Waktu kita susah kayaknya dulu penyakit tuh kayak bener. Paling apa ya, muntaber. Betul. Paling parah ya. Muntaber, itu pun dibilangnya kayaknya ada yang nggak sukanya sama gua gitu. Iya. Positive bener. thinking. Iya. Ya kan paling migrain gitu. Iya. Kalau mereka ngomong, kayak ada gempa nih hari ini. Iya, gitu bener. Orang kena asam lambung, dihantam Promak 3, aman. Dulu mah. Di bawah tidur, Sel. Iya. Di bawah tidur. Bener. Bener. Kalau gue dulu triknya adalah main PS sampai mata sakit. Biar tidur. Bapak ada PS, soalnya dulu nggak ada PS, Pak. Bagaimana? Ya ada PS Store. Aduh. Ya kan nonton Putra Siregar aja. Dulu kan belum ada. Oh iya belum ada. Iya, dulu belum ada. 2016 belum ada. Oh iya 2016 ada. Tepat banget lagi waktunya. Iya. Belum ada duitnya di waktu itu. Iya bener. Ya benar. Iya. Jadi waktu itu udah gitu saya bikin semuanya tuh jadi lebih happy aja lah. Jadi ketika saya ikut stand up, dapat healingnya buat teriak-teriak karena orang seperti saya nih, yang jelek, yang gendut, tidak ada kesempatan dan juga kepercayaan orang untuk dengar omongannya. Aduh iya lagi, benar. Iya dong. Setuju, tapi gue setuju. Lu ngapain sih ngomong gitu? Udah di media gitu. Iya. Pasti ada tuh kayak gitu-gitu. Makanya di atas panggung stand up, disitulah momen ketika anjing gue didengerin nih. Iya. Anjing orang ada yang mau dateng, mau sambil makan sambil dengerin gua gitu. Yang kebayang dari gua adalah yang paling nggak disukain di tongkrongan adalah bukan orang yang berhasil menurut gua, tapi adalah orang yang sebenarnya bahan bulian kita tiba-tiba berhasil di tongkrongan. Itu tuh yang kadang-kadang ngebuat tongkrongan jadinya kayak ngerasa apa ya? Ngerasa nggak terima gitu atas keberhasilan lu. Padahal gue lebih pinter dari dia. Iya, giliran anak orang kaya di tongkrongan nih, dia sukses punya apa, kita kayak oh iya kita support gitu. Bener, anak orang kaya nggak sukses aja Pak, nggak pinternya disupport lu. Iya. Dibilang pinter. Iya. Dibilang gokil. Iya. Dibilang ganteng. Lucu. Dikenal-kenalin sama teman-temannya. Iya. Ini teman gua nih. Iya. Tapi itu saya tidak alami dulu. Saya datang mereka bubar, Pak. Iya. Bubar bukan bubar yang bercanda gitu. Yuk pergi ada Marcelo terus balik lagi enggak. Emang pulang. Iya emang pulang. Nyari tongkrongan lain kan gila. Bener enggak? Tapi sekarang wow. Apakah setelah itu lu ngumpul dengan orang-orang yang saya ngumpul sama dibuang tongkrongan juga? Lu dari mana? Gue dari warung situ. Anak-anak cabut ya? Iya. Nongkrong di sini yuk. Iya ada Marcel gitu juga. Iya. Tetep begitu. Begitu Pak. Yang dia miskin, dia jelek tapi dia nggak ngerasa gitu. Tapi tetap biar dia ditemenin sama tongkrongannya ngejauhin saya. Iya. Paham lah ya? Ngerti tuh. Bahkan orang yang terbuang dari tongkrongan aja nggak mau nongkrong sama lu. Iya. Terbuang tuh. Tapi di stand up lu ngerasa kayak lu punya tempat di sini. Bahkan kayak lu ngobrol sama senior aja kalau di stand up kan ya udah ngobrol aja. Didengerin. Apalagi materi lu pecah open mic, lu ngobrol sama komika senior tuh asik-asik aja gitu. Asal ada attitude. Itu. Jangan tiba-tiba datang kan, Bang materi gua gimana tadi? Iya. Gitu kan, ya kan. Ada kali 1-2 bit buat kita nih. Bang Gus, cara buat nyari punchline gimana ya? Aduh. Waduh. Padahal mah buku Ernest udah ada, buku Ramon Papana ada, di YouTube juga ada cara buat stand up kayak gimana. Mas Panji pecahkan. Panji sering bikin kontennya terus kayak, lu ngobrol kayak gini biar akrab doang ya? Gue gitu aja langsung kayak, enggak gini. Enggak, lu ngapain lu nanya kayak gitu? Kayak, kita abis sharing komik, abis ngejelasin semuanya, terus lu masih datang ke gua masih nanya begituan gitu. Kayak pertanyaan SKSD aja gitu. Betul. Iya. Tapi emang betul sih, maksudnya buat orang-orang yang terbuang dari
dari beberapa tongkrongan memang gue lihat di stand up tuh malah ngasih warna yang berbeda gitu. Contohnya salah satunya lu gitu. Dan lu selalu jujur dengan mantan penonton bayaran yang gimana lu secapek apapun lu harus meneriaki artis yang mungkin sebenarnya secara lucu juga enggak begitu. Kurs kan gitu ya. Gue juga paham lah gitu dan kayaknya itu orang selalu nggak lihat ke situ karena ngerasa kalau pekerjaan lu tuh berbeda sama mereka padahal sama aja gitu. Kayak misalkan kayak karyawan kantor nih gitu. Karyawan kantor kan juga ada harinya mereka dimarahin bos gitu. Iya kan? Ada harinya mereka semangat terus dipuji, ada harinya mereka nggak ngapa-ngapain terus tiba-tiba dimarahin bos. Betul. Gitu. Tapi ada juga bos yang kalau misalkan dia nggak ngapa-ngapain dimarahin, giliran dia berhasil nggak dipuji. Saya pernah tuh, tolong dong diperbaikin, di ini segala macam gitu. Tolong jokesnya diperbaharui gitu. Iya. Tapi ini senior saya tuh berapa episode ini minggu ini kayaknya pakai materi yang sama, saya nggak apa-apa loh gitu. Terus pas sukses kemarin rating bagus teman-teman tepuk tangan lo dong mana nih? Saya pengen nama saya disebut di sini kayak seenggaknya walaupun nggak disebut kayak disamperin gitu. Terima kasih ya. Thank you ya udah gini. Nggak ada. Dan kebanyakan orang tua kan begitu juga. Nah, masalahnya orang tua saya nggak gitu. Gitu ya? Iya, saya nggak ngapa-ngapain aja dipuji. Udah kamu mau udah baik, udah mah. Gitu. Soalnya bapak saya dulu bandel banget gitu. Jadi ngeliat hidup saya cuma sekedar minum-minum, tatoan, tidak ada apa-apa. Santai. Kaget tuh begitu berarti ya? Iya, jadi kayak begini. Jadi kayak ada yang salah ketika gua bekerja bawa badan dan bawa hati. Sebagai stand up comedian, lu tau lah gimana rasanya. Lu tidak dapat tempat di tempat lain, lu di panggung open mic, lu ngerasa kayak lu bawa badan lu dan lu bawa hati lu gitu. Iya kan? Terus tiba-tiba lu kayak, udahlah di sini mah gak usah bawa hati, lu bawa badan lu aja, ambil aja uangnya gitu. Yang bahkan yang gue lihat di lu sampai sekarang pun lu tidak melakukan itu, Sel, gitu. Dan lu berada di environment yang maksudnya secara kesadaran mungkin lu lebih baik dibanding gue gitu. Tidak lah, Pak. Iya, maksudnya gini. Saya lebih main aman aja. Sebenarnya mah di hati mah kayak bapak juga sama. Tapi tidak diutarakan. Belum saatnya kali ya. Belum saatnya iya. Jadi kayak iya maksudnya cara lu ngerem tuh lebih rem lu tuh lebih kanvas remnya lebih lebih tebal dibanding gua lah gitu. Jadi kayak lu bisa nahan ini tuh lebih panjang dibanding gua dan gua ngerasa itu butuh skill juga. Ada orang yang ngerasa kalau keluar dari kantor terus jadi sesuatu hal di luar kantor dan lu berhasil, itu gua tepuk tanganin. Yeah. Tapi lu berada di kantor dan lu bertahan di situ bertahun-tahun pun gue juga tepuk tangan. Betul. Gitu. Jadi bukan soal bagaimana ini idealis dan ini bukan gitu, tapi bagaimana lu pun berada di kantor pun emang nggak ada masalahnya tetap ada gitu. Iya kan? Kayak kadang-kadang lu di kantor kan yang paling sering bukan nginjek putung rokok, tapi nginjek lidah kan. Lidah siapa nih kok ada di ruangan ini nih gitu. Ini lidah siapa lagi nih gitu kan? Iya kan? Basah ya emang. Agak basah emang waktu itu. Padahal kita nggak ngeluarin lidah. Betul. Tapi karena banyak lidah di situ, disangkanya kita sama. Nah, saya korban di situ juga. Persis. Jadi kalau saya di sana juga pasti lidah saya semua itu. Tapi gue tahu alasannya adalah karena di balik itu pun lu tidak sendirian gitu. Maksudnya ada beberapa orang yang akhirnya lu nafkahi di rumah gitu. Dan alasan-alasan tersebut tuh menjadi masuk akal gitu, Sel. Gitu, nggak cuma lu ingin memperkaya diri sendiri, maksudnya achievement dari lu sendiri, tapi juga di sisi lain kayak ya mungkin kesempatannya ada di gua, ya kan, kesempatan ada di gua dan akhirnya kalau harus gua yang pontang-panting nih, gitu, ya nggak apa-apa karena gua kuat kalau mereka belum tentu gitu. Iya. Itu yang gua lihat sih kayak gitu sih, Sel. Betul. Dari cara lu kerja, dari cara lu tetap ada di komunitas gitu. Maksudnya itu gua aja bahkan dulu waktu gua ada di posisi di TV dan segala macam aja gua sampai nggak punya stamina buat keluar gitu. Maksudnya Sama sekali Pak ya? Nggak bisa. Karena menurut gua kayak gua harus memperbaiki diri gua dulu gitu. Jangan sampai kayak gua datang ke komunitas dalam kondisi bad mood terus dibilangnya kayak sekarang sombongnya teman-teman di TV. Nah, itu tuh mendingan gua diomongin karena gua nggak datang ke tongkrongan.
dibanding gue datang ke tongkrongan, terus gue kayak mood gue jelek. Kondisinya beda. Terus kayak gue disangkanya kayak beda sih, wah udah artis memang gayanya begini. Betul, tapi itu kan komunitas. Stand up kan open minded nih. Oh ya. Tapi omongan kayak gitu masih tetap ada gitu. Maksud gue kayak Komunitas stand up. Iya. Bukan sulap ya berarti ya? Bukan. Komunitas sulap mah bahaya itu mah. Kenapa bahaya? Lu bayangin aja tiap kali ketemu kita nggak saling kenal nih. Anjing kemarin kita ngobrol loh gitu. Lu kira kemarin kita ngapain? Kita deep talk malam-malam, minum-minum bareng, iya kan? Komunitas sulap ketemu lagi kita nggak saling kenal ya. Pilih kartu yang ada di sini terus kayak Abis deep talk harus tetap pilih kartu ya. Padahal lu tahu permasalahan gua apa. Kartu gua lu yang pegang semua gitu. Iya. Ngapain harus pilih? Bener juga sih. Udah dia dapat kartu kita terus nggak kenal kan tai ya? Iya. Bener. Wah, bagus tuh premisnya. Cup. Wah. Ada komunitas. Udah saya bawain di open mic. Bagus. Ngelihat growth lu, gue bangga banget. Maksudnya Amin, lu akhirnya tidak terpengaruh oleh omongan orang yang lu dibilang over apa segala macem. Dan jujur, mungkin fasenya kebalik kalau buat gue gitu. Kebaliknya? Jadi kayak dulu tuh gue dianggapnya sebagai super sub. Jadi tiap kali ada acara apa yang gantiin gue nyala gitu. Kayak Suci, kayak apa segala macam gitu. Kayak Suca juga pun sama. Ketika gue melakukan hal yang sama, terus tiba-tiba gue dibilang over. Gue juga pernah merasakan hal itu. Pernah merasakan hal itu. Kayak, ngapain sih? Gitu-gitulah. Pokoknya intinya kayak semakin gede panggungnya, semakin orang ngelihat kayak, apa ya, mungkin kalau lu berada di posisi gue, lu akan melakukan hal itu gitu. Betul. Lu bakal cari, apa ya, biar lu nggak turun lagi gitu. Betul. Tapi masalahnya adalah gue tidak melakukan itu gitu. Tapi gue dituduh seperti itu. Mungkin hal yang sama pun gue rasakan gitu. Betul. Karena semakin, kalau diringkas lagi Pak ya, semakin naiknya kita nih, semakin banyak orang yang tidak mempergunakan jempolnya dengan baik. Jadi mereka nggak ngerasa gitu bahwa jempol ini emang dua gitu. Tapi kalau lu ketiknya dengan hal yang memang tidak lu bertanggung jawab, kan itu bisa membunuh orang. Iya. Dan mereka pun tidak mengakui kalau itu gara-gara mereka kan. Iya. Dia nggak tahu ketika kita baca nih, kepikiran. Iya. Dibales kok nggak dibales lagi sama dia. Saya sempat reply Pak. Iya. Gue tunggu si monyet kok nggak balas anjing. Iya, karena monyet. Oh iya bener. Karena monyet ya. Iya. Ya udah si orang lah saya. Iya, cuma memang kelakuannya. Monyet kan gampang ke distract. Iya bener. Iya, lihat ada kecerakan dikit kayak, ada kacang tuh gitu, Iya, pasti gitu. Monyet kayak gitu emang. Aneh banget itu sebenarnya. Iya. Gue pun merasakan. Tapi ada beberapa hal yang akhirnya ketika kita sabar nih, hal-hal yang kayak gitu jadi kayak membuat mereka mikir gitu. Jadi banyak yang tiba-tiba komen di Instagram, di YouTube gitu bilang, aduh gue nyesel nih bilang lu di kontennya Uus over gitu. Over nggak ada? Ada, banyak juga yang gitu. Saya bilang terima kasih Kak, tetap nggak dibalas anjing. Masih monyet berarti waktu itu. Jadi. Enggak. Cuman kan terima kasih. Cuma maksudnya intinya adalah akhirnya orang menyadari kalau karakter lu lah yang akhirnya menyalakan semua suasana gitu. Dan dan gue lihat lu punya kapasitas untuk kayak apa? Gue pernah ngeliat lu, gue pernah seharian bareng sama lu, kayak lu bareng sama gue di acara MS Glow, terus habis itu kita kemana. Gue ngelihat kapasitas lu tuh, stamina lu tuh memang segitu gitu. Berat tapi Pak. Apakah lu melakukan itu karena itu adalah diri lu atau karena lu adalah mencoba untuk bersyukur dengan apa yang lu dapat? Mencoba bersyukur apa yang saya dapat. Yes. Karena ketika saya sebenarnya gini Pak, kalau misalkan nih acara, misalkan 3 acara nih, dari misalkan MS Glow, terus habis itu lanjut kemana. Yeah. Di setiap tempat baru kita harus menjadi orang yang baru. Iya. Yeah. Harus menjadi orang yang bukan baru, lebih ke mulai dari nol lagi. Mulai dari pagi. Iya. Nggak boleh tuh kita lemes-lemes. Iya. Kalau kita ngepanjangin egonya, lebih panjang jurangnya kita gitu. Setuju. Jadi lebih ke ya udahlah, maksudnya nanti aja nih ego gua nantinya di rumah lah gitu. Iya. Tidur aja di rumah, udah setel lagu gede-gede gitu-gitu. Iya. Lebih ke sana tuh Pak. Dan lu ngerasa dengan seperti itu beban moral lu nih, kalau gue boleh tanya sama lu, stamina lu tuh gimana lagi sih Sel? Sekarang ya, maksudnya kan tiap tahun kan pasti ibaratnya stamina kita bisa 100/100. Terus lama-lama kayak 90/90 nih. Nah sekarang tuh stamina lu segimana? Tetap 99/100 Pak. Nggak full banget, tapi nggak di bawah gitu. Ya itu mah sebenarnya hampir penuh sih. Hampir penuh sih, tapi lebih ke ngelihat sih, maksudnya ngelihat. Kalau dulu nih Pak, dulu tuh saya ketika susah ya Pak, miskin tuh,
Selalu tuh bukan 100. Kalau misalkan per 100 saya naikin lagi lebih 300 gitu. Iya. Karena saya pernah baca. Oh, sekarang patok. Oh, dulu tuh soal 300. 300, Pak. Oh, iya. Wow, mana-mana war gitu. Karena di Alkitab, anjay. Iya, betul. Boleh nggak apa-apa. Boleh lah ya. Boleh. Yesus pernah bilang kalau misalkan kita disuruh jalan 1 kilometer, kasih 2 kilometer. Kalau kita ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Iya. Jadi apa yang orang pengen, maksudnya kita harus lebihin gitu. Yeah. Dan Napoleon juga pernah bilang kalau misalkan kita memberikan hal yang lebih untuk pekerjaan kita, pekerjaan kita akan memberikan lebih banyak untuk kita. Nah itu dia, Sel. Itu hal yang kayaknya banyak orang yang nggak tahu soal itu. Maksudnya kayak etos kerja lo tuh dari dulu sampai sekarang itu cuma masalah sekarang tuh semuanya menghasilkan gitu. Betul. Kayak sekarang itu yang harusnya 300 itu jadi 100 itu menurut gua hal yang baik. Karena akhirnya tenaga lu sampai bisa ke 100, ya. Akhirnya lu mengerti kalau mainin kapasitas gitu. Betul. Jadi kayak kalau di sini gua mainnya begini. Ritme. Kalau di sini ada teman yang lebih lucu ya udah. Kita juga nggak butuh apa-apa lagi. Bener. Gitu. Mending kita TikTok aja udah. Iya. Kita mancing. Teman kita support apa segala macam. Kayak ikut aja gitu. Maksudnya nggak harus ngapa-ngapain lagi gitu. Mau orang bilang kayak lu kok kayaknya hari ini kurang ini gitu. Lu kayaknya hari ini kurang aktif Sel. Gua nggak peduli sih. Kalau gua gitu, karena yang menjadikan gua melihat lu adalah melihat lu sebagai orang yang berada di kasus yang sama ya. Lu tuh mampu untuk kayak membuat semuanya tampak baik-baik saja. Gitu. Iya, Paus juga begitu kan? Iya, saya juga. Ya. Iya, ketika bahas sampo waktu di Twitter juga kan. Kamu tampak baik-baik saja. Tapi aku yakin kamu kalau ngetik juga mikir, nih salah lagi nggak ya gitu. Tapi iya. Tapi jujur iya. Iya bener kan. Dan akhirnya hal yang paling nampar gue adalah ternyata segala macam hal yang gue perjuangkan buat kesannya buat orang banyak ya. Ternyata orang banyak ini juga nggak peduli sama hidup gue gitu. Gitu. Jadi tapi kayak, saya peduli, Pak Gus. Iya, Anda datang. Saya datang. Anda datang ke rumah saya. Saya gitu. datang. Dan dari kejatuhan itu pun nggak tahu kenapa akhirnya gue diberikan rumah yang dimana kayak anak-anak tuh bisa nongkrong di situ. Ya. Mungkin karena gua waktu lagi jatuh tuh dibantu orang. Jadi gua kayak sebisa mungkin setelah saat itu pun gua kayak ya kalau anak-anak mau ke rumah gua jam berapa aja, cuma buat cerita apa segala macam daripada lu ke kota. Ya kan? Mabora ya kan? Mabora ketemu pergaulan ini itu. Betul, nabrak pembatas busway dar. Iya. Saya ini tangan saya gelap sebelah soalnya. Oh iya. Iya, banyak noloran di kegelapan. Iya. Set ya, gitu. Iya, jadi kayak ayo. kayaknya ada limit gitu. Betul. Bener nggak sih? Betul. Kayak lu pasti punya limit untuk kayak nolong orang yang emang harus nyelupin tangan lu ke lumpur yang segitunya gitu. Nah kalau saya ini gelap semua, Pak, karena saya dari lumpur, Pak. Yang ditarik Bapak. Jangan. dan ini Sel ya. Lu itu udah keluar negeri, gue belum, Sel. Saya berani, Pak, sebenarnya duit mah nggak banyak-banyak banget. Cuman saya takut ketika duit udah banyak, waktu nggak ada, tiba-tiba meninggal, ya kan kita nggak ada yang tahu. Ya kan ada tuh orang tiba-tiba lagi ngepik-ngepiknya, lagi kaya-kayanya mati, Iya. Nah nggak ngerasain tuh. Iya. Makanya saya, kenapa banyak banget orang yang, banyak juga Pak yang bilang, lu ngapain sih ngumpulin anak sebanyak ini gitu. Iya. Ya Bang Ranti tahu banget lah. Iya. Ngapain sih lu kayak diperalat kayak ini, kayak dimiskinkan gitu. Oh pasti kan tiap kali kita nolong siapa pasti ada omongan kayak gitu sih. Kalau misalnya sudah dahulu kamu sudah. Seperti itu, iya. Maka dari itu saya bilang saya percaya banget ada hukum semesta. Gitu. Nah, thank you Sel. Iya, saya percaya buat itu Pak. Thank you. Yeah. Jadi ketika kita memberikan banyak itu dan tidak memperhitungkan, rezeki akan banyak dan selalu tidak memperhitungkan kita. Istri gue dari jutek nih, anak-anak main ke rumah, sampai kayak itu teman kamu tuh kalau lain kali kalau suruh nginep aja gitu, kayak terus kayak dimasakin apa, teman kamu suka makannya apa, ini aku masakin gitu. Nggak takut? Nggak, karena sudah tahu kalau misalnya kayak kalau lu kan dari miskin ke kaya nih, ya kan? Lu kan dari miskin kaya ambles, kaya lagi nih, iya kan? Betul. Nah proses yang kayak gitu tuh ternyata bukan buat gua Sel,
buat istri gue ternyata. Buat orang sekitar. Iya. Setuju sih gue. Gitu, jadi kayak gue bukan berdoa buruk buat teman-teman yang sekarang lagi oke ya, gitu. Cuman kayaknya untuk beberapa hal kayak lo harus ambles deh, gitu. Biar lu tuh paham kalau pasangan lu yang sekarang itu adalah pasangan lu yang sebenarnya. Kalau teman lu yang sekarang adalah teman lu yang sebenarnya, gitu. Bahkan gue juga berapa kali pernah kayak di tahap gaji anak-anak itu lebih gede dibanding hasil akhir duit gue. Iya. Lu mungkin pernah ngerasain. Masih merasakan. Saya masih merasakan, iya, tapi kan? Tapi rezeki nggak tahu lu, tiba-tiba dapat mobil, tiba-tiba dapat rumah. Itu mobil 2 tiba-tiba. Kenapa orang tuh suka bingung dengan ya, kita kan mayoritas kita di negara kita kan orang-orang religius ya. Iya kan? Mereka bertuhan tapi tidak berteman kayaknya. Ini ntar ada TikTok nih, papa le. Aduh anjing keluar ingus gue bangsat. Dan gue ngerasain banget Pak Uus, maksudnya ketika saya ke rumah Pak Uus nih ya, kan saya kan dulu kesan sering dicurigakan, maksudnya dijauhin gitu. Curigainnya bukan gara-gara nyolong gitu. Saya waktu datang ke rumah Pak Uus nih, saya jujur takutnya minta ampun, Mbak. Kenapa saya takut? Karena Bunda Tika tuh selalu pakai baju seksi banget. Iya. Mata saya tuh nggak pernah ngeliat muka dia, Pak. Kalau Bapak perhatiin tuh, saya nggak pernah berani, Pak. Karena saya takut ada anjing sange kali sama istri gua gitu. Takut gitu. Tapi memang aura dia parah kan? Aura buset, bukan parah banget, bukan cuma aura, lebih ke visual, Pak. Visual masa ya gua sange sama istri orang, enggak juga begitu. Betul. Tapi saya ada perasaan takut itu. Takut dituduh dengan apa yang saya tidak lakukan. Betul. Karena itu sering banget saya digituin, Mbak. Contohnya? Contohnya nih, kalau ada barang yang hilang, ya saya yang disalahin pasti. Padahal yang hilang barang saya waktu itu. Terus habis itu, kalau misalkan ada yang kentut, saya yang disalahin. Iya. Terus kalau misalkan ada banyak banget kayak misalkan cewek nih tiba-tiba nih. Kalau dulu nih ya, kalau misalkan dia, kalau sama orang lain nih, kalau misalkan dia nyapu nih, Pak, dibiarin aja, Pak. Saya lewat langsung begini nih, set. Dalam hati gua nggak ngeliat banget gitu maksudnya. Iya. Gua keluar rumah bukan pengen ngeliat apa yang lu punya gitu. Iya. Jadi kayak gitu. Itu yang saya takutin tuh. Tapi waktu itu kan Paus kan aman-aman aja. Iya, karena gua rasa kayak ada orang yang deketin bini gua segala macam. Pernah ada ya DM ya? Ada. BO nggak ini gitu? Iya, beneran. Tapi serius ini. Gue bercanda bener. Nggak apa-apa, tapi emang bukan DM lagi, mungkin kolom komentar. Ada yang kayak gitu, cuman kayak gue kan gak mukul ya. Kayak jangan. Nanti masuk Kiss Indosiar. Karena menurut gue buat apa gitu. Toh istri gue juga gak ngerespon masalahnya itu. Iya. Masalahnya itu, maksud gue kalau akhirnya istri gue ngerespon pun, ya berarti mendingan cerai. Orang lu juga ngerespon, kan selingkuh kan 2 arah. Cuman kejadiannya kan sahabat kita kan dia ini sendiri. Iya kan? Maksudnya buat apa gitu? Maksud gua kayak lu nafsu sama bini gua, ya makanya itu gua nikahin. Oh. Iya kan? Makanya itu kan makanya lu sange gitu. Iya. Jangankan lu, gua juga sange, makanya gua nikahin. Makanya gua enggak ke cewek-cewek lain. Iya. Sangenya sama istri gua doang. Betul. Nah, ketika ada orang cewek sama yang lain, berarti dia enggak sange sama istrinya. Iya. Makanya istrinya cari yang bisa dibayar biar sange. Lah maksud gua kan, ya maksudnya itu hal yang real di sekitar kita kan. Lumrah. Betul. Maksud gua kayak, gua bilang kemarin aja rame soal gua ngomongin kayak kalau ada orang selingkuh, gua setuju aja sih karena nggak semua orang yang nikah itu pengen nikahin orang yang mereka pengen nikahin gitu. Ya mungkin aja mereka nggak pengen nikahin dia cuman karena umur, karena udah lama pacaran gak enakan sama dia, jadi kayak udahlah nikahin aja. Ya udahlah orang gua dia dokter juga, keluarga gua dokter, ya udah kita sama-sama nikah aja gitu. Karena buat kita di bawah itu ketika lebaran kayak, ih pinter banget nyari istri gitu. Ya kan? Ya pinter lah orang sama-sama kedokteran ya kan? Iya pinter. Ya, kalau sama sastra kan kayak, ih ngapain coba
nikahin guru bimbel gitu Iya, kan. betul. Iya kan? Karena saya sastra, jadi tahu omongan orang tuh mendingan bimbel tahu daripada kuliah sastra gitu. Dan itu banyak orang yang kayak ya harusnya kan sebelum cerai sebelum mereka selingkuh mendingan ceraiin istrinya dulu. Nggak sesimpel itu, realitanya tidak seperti itu kan, Sel. Betul, banyak rantai-rantai yang harus diluruskan lagi nih. Memang gitu. Anda kira orang dibawa ke klub, ke senopati, ke bar, memang istrinya. Siapa tahu mertuanya. Bah, Ada juga begitu. bener. Mertuanya tajir banget. Ya. Iya. Kan gitulah contohnya, maksudnya kayak gue saking ngerasa kayak saking lumrahnya perselingkuhan di sekitar gue, jadi gue ngerasa kayak, dan gue tidak tahu apa masalah mereka di rumah tangga. Jadi daripada gue ngejauhin teman gue kayak, bang, kan lu setia, ngapain lu coba masih temenin gitu. Kalau gue selama teman gue masih jadi teman yang baik ke gue, jadi teman ngobrol yang asik, menurut gue nggak masalah. Betul. Karena hidup rumah tangga mah masing-masing anjing gitu. Betul. Betul juga. Kenapa lu mencoba ngompor-ngomporin gua kayak SJW gitu? SJW nih soal perselingkuhan, kayak nggak boleh tuh menyakiti perempuan apa segala macam. Lu lihat teman baik lu selingkuh depan mata lu berani ngomong sebijak itu nggak? Lu ngelihat teman lu selingkuh, lu berani kan negor dia kayak lu negor orang di sosmed? Kagak ada anjing, diem. Paling lu diem kayak, lu kenapa ya begini? Terus dia ngasih tahu alasannya, bla 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 bla. Oh gitu, ya udah anjing. Iya. Gitu doang. Mana kata-kata bijak lu di sosmed anjing, nggak ada. Kan dia bilang wajar lah emang gitu kan. Iya, emang ternyata kondisinya gini. Betul. Ternyata kondisinya emang ada beberapa tangan yang nggak nyampe kalau kita masuk ke lubang pernikahan orang lain, nggak bisa. Makanya kan kalau udah namanya nikah, udah satu lubang sama satu batang. Betul. Yang lain nggak bisa masuk. Betul. Itu masalahnya. Kunci. Oh iya kan kuncinya di situ kan sebenarnya kan. Betul, setuju. Nggak boleh ikut campur rumah tangga orang lain. Kenapa orang-orang tuh kayak, ya kalau misalnya seandainya gue mengizinkan orang selingkuh, bukan berarti gue ingin melakukan, bukan. Tapi tidak ingin ikut campur aja. Iya. Makanya kalau misalnya lu dapet yang setia, lu dapet yang cocok buat lu, ya kalau menurut gua, ya coba diservis, disayang, dipeluk, dicium gitu. Bukannya dikasih tes mulu gitu. Betul. Coba gua kasih lu kayak gini, lu masih sayang gak sama gua? Memang kekontol. Sabar. Di sisi lain gua thank you banget nih membuat. Saya juga makasih nih Pak Uus sudah mau datang ke Cibubur Lounge nih hari ini. Iya nih gua. Cibubur Lounge. Buset bisa teretetet. Saking gak bahagianya kerja ya. Loh kok enggak lah. Saya bahagia, Pak. Bahagia, cuman maksudnya kayak saking penatnya kepala sampai lu butuh tempat ini. Betul. Gitu. Kedap suara ini ya. Dan suara nih gitu begini. Buat me time. Kicu yang bikin nih. Kicuy. Nih. Buat me time gitu-gitu. Selalu aja. Tapi sebenarnya kalau sekarang kan tadi banyak yang sepemikiran sebenarnya kayak lu ngehold banyak hal yang sebenarnya pengen lu ungkapkan tapi karena lu mikirin banyak orang, karena lu takut ini jadi masalah apa segala macam. Sampai kapan, Sel, kira-kira? Sampai kapan ya, Pak ya? Sampai saya sih lebih ke tidak mau menyakiti hati orang, Pak. Kalau misalkan kalau momen yang kemarin tuh yang masalah bola ya, karena memang kondisinya adalah di situ penontonnya penonton saya. Cuman salahnya adalah ada yang nyebar di sosmed. Iya. Jadi kan itu kan udah bukan tanggung jawab saya dong. Yeah. Dan kalau misalkan emang dia tersinggung dengan hal seperti itu, yang harusnya dikatain adalah Milannya lagi. Iya, bukan lu. Iya. Iya, betul. Karena lu ngatain bukan personal. Betul. Lu ngatain klubnya. Saya tidak ngatain kamu ini gitu. Iya. Kamu ini gitu. Tidak. Dan tapi yang diserang lu personal kan? Betul, yang dihancurkan adalah gue juga ngancur-hancur banget gitu. Yeah. Lebih ke ya nggak apa-apa lu jatuhin gue, tapi gue kayak boleh boikel, Pak. Bounce back lagi naik ke atas. Meskipun jatuh lagi, naik lagi. Iya. Tapi yang intinya adalah kemarin tuh aneh gitu, anehnya tuh ada yang sampai nge-tag Pak Erick Thohir lah, ada yang sampai ini biar lu nggak dapet kerjaan lah, biar inilah. Tepatnya Erick Thohir? Gimana tadi yang proyek kita 5M? Oh, emang gitu. Ya gitu doang paling. Gitu, udah selalu aja gitu. Iya, benar. Ada yang bilang nih, si keriting hitam gendut kayak monyet lah, inilah. Ya nggak apa-apa, ada yang ngomong nggak diajarin sama orang tua. Ya itu yang aneh gitu, Sel. Maksudnya dari masa lalu adalah
Gue pernah lihat ya, maksudnya kayak pendukung sama-sama ngontol-ngontolin klub sama klubnya gitu. Saling. Bener, Pak. Kayak mereka tuh nggak pernah datang ke stadion gitu. Iya. Kayak mereka tuh nggak pernah lihat realitanya. Emang kita begitu kalau sama rival. Betul. Gitu. Orang ada stadion tiba-tiba pemain bola mak lu lonte gitu kan ada. Kayak ini Marcus Horizon. Iya. Marcus Horizon sampai jadi headline di berita waktu itu. Apa tuh? Marcus Horizon kan nikah sama Kiki Amalia kan. Terus ketika kebobolan gitu kayak banyakan sih lo gitu kayak. Lah kan teritori dia, Pak. Iya, maksud gua tuh kayak tapi kan itu kan namanya hidup. Iya, maksud jadi gua kan lebih santai aja, chill aja hal gitu. yang kayak gitu tuh dalam sepak bola, dalam apa ya, dalam lu berkubu dengan olahraga apa segala macam, lu belain timnas, lu belain klub kesukaan lu. Betul. Hal kayak gitu tuh lumrah. Anehnya adalah itu kan sebenarnya kan lumrah ya. Iya. Tapi kalau untuk teman-teman yang tidak merasa bahwa itu lumrah, ya aneh anjing. Iya kalau itu harusnya lumrah. Ya balik lagi ke basic gitu, anak priuk, miskin, ya kan, abis itu nonton bokep, ya kan. Iya. Terus ditanya, nggak diajarin sama orang tua lu, diajarin, tapi gua lupa. Iya, benar. Ya kan ada yang begitu, Pak. Ya benar. Ya kan. Benar. Saya tidak mengatain kamu itu, tapi gitu, tapi nggak apa-apa lah. Tapi jadinya kayak anehnya adalah saat itu nggak tahu kenapa ya, Sel. Soalnya saya udah minta maaf tapi iya. Orang-orang yang mempermasalahkan masalah yang sudah lumrah, lelucon yang sudah lumrah, yang jadi masalah bukan elu tapi dia. Berarti yang punya kepentingan bukan elu tapi dia. Iya. Kepentingan lu cuma satu. Lu sebagai supporter membela klub lu. Iya. Iya kan? Dengan cara yang mungkin dilakukan sama klub supporter klub lain betul. Gitu. Tapi kenapa ada orang yang mempermasalahkan moral? Kata-kata tidak pantas sampai ngomongin kayak orang tua lu nggak berhasil ngedidik lu gitu. Kalau gitu semua supporter berarti orang tuanya nggak berhasil dong. Bukan cuman saya berarti kan. Orang saya pernah melihat di teras kota BS lempar-lemparan botol gara-gara klubnya kalah. Ada yang lempar-lemparan sepeda juga ada gitu. Kata dia lebih mending lempar-lemparan sepeda daripada ngomong begitu. Kamu kan public figure, masa gak ada urusannya. Iya. Gak ada urusannya, nggak maksud gue kayak gue bilang tenang aja, Sel. Gue bilang kayak orang-orang kayak gini mah mereka cuma nyari sesuatu hal yang ibaratnya bisa mendongkrak nama mereka. Membuat lu, gue bilang kayak biar di repost kali ya. Iya, gue bilang kalau lu mau minta maaf aja. Cuman lu bilang aja maaf atas kata-katanya. Betul. Bukan niatnya, karena emang sebagai supporter ya wajar dong. Tapi kenapa jadi salah gitu? Sebel tahu gue, makanya gue bilang kayak, Sel, udahlah, nggak usah lu tanggepin jauh-jauh karena lu semakin lu nanggepin kayak gini-ginian, mereka yang seneng, mereka yang ngerasa kayak apa? Akhirnya lu juga dibelain di Twitter kan kayak, ya elah, ya emang supporter bola mah ya begini gitu. Bahkan lu punya lagu sendiri buat ngehina klub lain. Iya, tapi pakai bahasa Itali. Kalau pakai bahasa Itali aman, Pak. Merda, apakah itu bukan artinya? Merda apa? Merda ada sampah gitu-gitu, Pak. Pokoknya lebih sama lah kayak gitulah. Ya. Papan kulo sama aja. Tapi kalau bahasa Itali mereka lebih menerima, Pak. Karena memang tuduhan-tuduhan yang tidak terbukti, menolong orang yang apalagi orang terdekat yang sedang sulit apa segala macam, menurut gue itu punya berkah tersendiri sih, Sel, gitu. Jadi kayak apa yang lo lakukan gitu, kayak kemarin masalah lo cepet reda gitu, kayak gue bisa bounce back ke yang sekarang pun, yang menurut gue kayaknya kalau ditanya orang soal strategi gimana caranya kembali lagi berkarir apa segala macam, gue nggak punya masalahnya gitu. Gue sampai ngajak lo ada di konten gue kan, sampai kayak bikin apa ya, udahlah, gue mau bikin YouTube mama yang kenal-kenal aja gitu. Sama yang dekat-dekat aja, sama orang-orang yang menurut kita punya potensi, dan salah satunya lu di situ gitu. Karena lu lagi lucu-lucunya tuh. Amin. Saat itu makanya lu gua undang. Saat ini juga kan, Pak? Iya. Sama ya. Sampai saat ini juga iya. Iya kan? Cuma saat itu lu gua bayar kan? Bayar. Iya kan? Dia bilang, "Bang, ini kegedean." Lu bilang kayak gitu. Gua bilang, "Lah emang lu enggak punya keluarga?" Ya kan? Seenggaknya lu pulang malam dari rumah gua, lu pulang ke malu, lu ada pembuktian. Karena gua juga ngerasain kan. Kalau lu menghasilkan pulang pagi, sesuatu, Pak, bukan malam saya ralat. Iya. Pulang pagi. jam 4. Jam 2 syutingnya. Iya. Jam 2 syutingnya. Orang syuting jam 2 pagi, gila. Kayak buru sip 3. Sekarang apa kita tidak melakukan itu? Oh iya benar. Berapa dia? Jam 1:30. Iya. Masih mending ini. Iya.
Tapi kan kita nggak tahu kontennya berapa jam. Oh iya benar. Tapi intinya kan gue ngerasain ketika kita melakukan pekerjaan yang diragukan, tapi akhirnya menghasilkan sesuatu, setidaknya mengobati buat kayak nyokap, bokap. Gue tahu trik lu juga seperti itu kan. Duit sebesar atau sekecil apapun, kalau misalnya lu ntar kasih ke nyokap juga lama-lama luluh kan. Lama-lama juga kayak, ternyata anak gue ada juga nih gitu. Hasilnya. Iya, walaupun abis itu kita tidak megang duit sama sekali ya, tapi setidaknya ada restu gitu. Betul. Ada keikhlasan, ada... Meskipun kita memiskinkan diri waktu itu. Iya, untuk setidaknya pemikiran kan. Betul. Membangun pondasi-pondasi. Betul. Jadi kalau di telepon tuh semangat ya open mic-nya gitu. Semangat ya stand up-nya gitu. Jadi kayak banyak orang yang kadang-kadang demi passion gitu kayak nggak dengerin orang tua apa segala macem. Ya, tapi yang akhirnya gue lihat adalah orang-orang yang peduli sama orang tuanya kayak Gilang, Diki, Boris apa segala macem yang akhirnya punya penghasilan dan masih ingat orang tuanya, karirnya oke-oke aja sih. Terbaik. Gitu. Jadi kayak iya ya, mungkin banyak orang yang tidak paham kalau kondisinya dari beberapa hal yang kita kerjakan dan tidak disetujui oleh orang lain, seenggaknya ibu kita setuju gitu. Dan menurut gua, privilege ini yang nggak dipunya sama orang kaya. Iya nggak sih? Kayak orang-orang kaya banyak yang pengen deket sama gua, banyak yang pengen deket sama lu gitu segala macam karena pengen relate. Kayak pengen, oh ternyata begini pun bisa dapat uang ya gitu. Oh ternyata begini pun ngelewatin fase hidup seperti ini bisa menghasilkan sesuatu ya, bisa bikin sesuatu ya gitu. Yang mereka kayak, anjing selama ini gua digerogotin sama orang-orang yang nggak bisa berbuat apa-apa gitu, cuma berharap dari duit mereka gitu. Ya, dan... Betul. Berat sih emang. Prosesnya panjang sih. Berat, prosesnya gitu. panjang bener. Banyak yang DM juga, Bang gimana cara jadi artis? Bang bantu saya dong biar saya bisa terkenal. Mandi lumpur aja mas. Iya, nggak apa-apa dah, dapat singa kan hari itu kan. Iya nggak tahu 2 minggu lagi tulis. Dan yang gue lihat itu terjadi lagi dengan apa yang lu kerjakan adalah Yono Bakri. Iya. Yono Bakri. Iya, Yono Bakri itu dia ada di apa ya? Kayak ada di setiap konten komika yang nggak punya konten. Iya. Ya kan, lagi sulit konten panggil Yono Bakri gitu. Fase saya 2018 tuh, 17. Iya kan, maksudnya lu lihat Yono Bakri ini bantu banyak komika secara konten gitu, entah buat reels, entah buat TikTok apa segala macem. Terus gue belum pernah ketemu tuh sama orangnya. Belum, emang dia kagak kasat mata pak, nggak kelihatan. Benar. Si Yono. Benar. Ini Yono di sini nih. Ini Yono nih pak. Kalau nggak salah dia buka jasa iklan kan? Iklan apa? Itu yang buat billboard. Soalnya di giginya kan ada need some space. Space available. Soalnya ada space nih di antara giginya kan. Nomor telepon tuh. Jadi kayak gue waktu ketemu kemarin sama Yono Bakri kayak, thank you ya udah bantuin anak-anak. Gue gituin aja. Aduh bang, nggak gitu bang. Aku yang dibantu sama mereka. Nggak, gue bilang gini. Keikhlasan lu bantuin anak-anak komika yang mungkin mereka nggak ngasih lu apalah yang mungkin yang sesuai dengan apa yang jadi ekspektasi lo, atau mungkin lo nggak ekspektasi apa-apa gitu, tapi lo niat buat bantu mereka. Akhirnya di antara para komika yang sudah senior, yang punya prestasi segala macam, yang dipilih Netflix buat sama Radit, lu. Terus gue bilang, ya bang, ya anggap aja ini aku lagi ada rezekinya apa segala macam. Enggak, tapi cerita soal bagaimana keikhlasan dan ketulusan seseorang dalam melakukan pekerjaannya, apalagi bantu orang, ternyata berbuah hasil. Betul. Gitu. Setuju. Orang yang setiap hari baca buku, ya, rezekinya akan kalah sama orang yang sering banyak nongkrong. Menurut gue sih gitu. Betul. Karena orang baca buku kan karena dijauhin tongkrongan ya, karena apaan sih lu gitu, kayak apaan sih lu gitu. Dan kadang dia juga menjauhi tongkrongan sih, karena aku nggak sefrekuensi. Iya. Gue ngerasa gue cakupan. Gue adalah jendela dunia nih. Iya. Kalau aku bersama dirimu, jendelaku ditutup gitu. Iya. Tapi ternyata banyak orang-orang kayak lo yang tumbuh di tongkrongan, gua, Yono Bakri, yang ibaratnya kayak ngapain sih lo Yono? Kadang-kadang lo juga nggak dibayar juga gitu buat kayak bikin konten-konten kayak gitu. Oh, iya benar Pak. Dulu juga banyak yang bilang begitu. Yeah. Saya nih, tapi lebih ke orang-orang di luar stand up. Kayak anak-anak, ya begitu deh tongkrongan. Yang dia bilang, lu syuting mulu YouTube, tapi kok nggak ada jajan-jajannya nih gitu. Yeah.
Tapi yang saya tangkap adalah sebenarnya yang paling baik dalam hidup adalah bukan cuma uang gitu. Lebih ke kepercayaan. Itu, aduh. Dan orang itu suka nggak percaya sama itu. Iya. Gue udah tegesin berkali-kali. Coba kalau misalkan lu ngerasa rezeki lu lagi stuck, rezeki lu lagi nggak bisa kemana-mana gitu, kayak kenapa ya gue gini-gini mulu. Coba tolong salah satu teman lu. Coba kasih ruang buat mereka. Coba ngelakuin satu hal yang sifatnya memberi gitu ke orang lain. Kalau misalnya emang lu nggak punya orang terdekat yang lu kenal gitu, seenggaknya orang random gitu. Orang random yang lu niatin dalam hati lu, gue pengen bantu nih orang nih gitu. Karena itu kejadian, Sel. Gue bantu orang yang lagi nyasar dan dia demensia. Ternyata dia demensia, jadi lupa gitu. Kayak dia udah pindah rumah tapi kayak dia masih tetap ke rumah dia yang lama gitu, kayak kakek. Gue bantu orang ini, dalam hati gue cuma ngomong gini doang, kayak gue nggak tahu ya kalau gue ntar tua punya penyakit kayak gini. Kayak apa ya, kayak dia bahkan ditaruhin sama anaknya tuh KTP di kopiahnya gitu. Oh, biar nggak kemana-mana. Biar kalau hilang orang bisa lihat itu gitu. Terus kayak gue niatin dalam hati gue, semoga nanti pas gue tua, gue pikun, entah gue susah atau kayak gimana. Bapak punya kopiah? Apa? Ada kopiah biar naruh KTP? Enggak, bukan masalah kopiahnya sih. Oh. Ya, bukan. Bukan. Orang gue pengen teh. Bukan kopi. Kopi ya? Enggak, teh. Iya. Gitu, ya. Jadi Bapak pengen diperlakukan seperti itu juga dengan anak muda yang lain. Banyak orang yang pengen melakukan sesuatu hal itu, pengennya tuh impact-nya tuh kayak jadi rezeki lagi, jadi apa lagi. Padahal gue cuma sesimpel, gue tuh nolong orang nih. Kayak misalkan kayak waktu itu gue ketemu kakek-kakek yang di jalan itu waktu udah lagi di Bandung, gue cuma mikir kayak kalau gue nanti tua, seenggaknya nanti ada yang nolong gue gitu. Betul. Gue juga taruhlah banyak orang-orang yang akhirnya ngutang sama gue apa segala macem, terus nggak bisa balas gitu. Gue cuma bisa bilang kayak gini doang. Suatu saat nanti gue tua, gue nggak tahu nih gue rezeki gue sampai mana. Gue bilang gitu. Tapi setidaknya kalau lu akhirnya punya rezeki, tolong bantu anak gue. Gue ngomong gitu doang, Sel. Bener sih. Karena menurut gue kayak lu nggak harus baiknya sama gue, nggak. Tapi suatu saat gue kenapa-napa, lu bisa sayangin anak gue gitu. Dan itu apa ya? Seninya hidup itu, Meh. Iya, maksudnya kayak nggak setiap apa yang kita baik ke orang gitu, terus kayak lu ke Ari Rantai atau lu ke Alip apa segala macam, kayak harus dari mereka ngelakuin baik ke lu gitu. Betul. Karena mungkin mereka punya banyak kebutuhan yang mereka harus baik ke orang lain mereka. akan lebih baik ke kita nanti. Iya. Atau setidaknya nanti ketika lu sudah punya anak, orang ini akan baik sama anak lu gitu. Saya pernah punya ini mah pemikiran goblok aja gitu ya. Bikin orang lain kaget gitu. Jadi tuh saya pernah kayak sering tuh kayak gitu-gitu. Misalkan kalau dari tukang parkir nih, misalkan dia awalnya nggak ada, terus akhirnya pas kita pengen keluar dia ada. Harusnya kan kita harusnya ada yang nggak bayar tuh. Betein lah gitu. Harusnya kita bayar cuma 2.000 nih misalkan. Saya lipat gantiin Pak, saya kali 5. Saya kasih ceban nih. Entah kenapa saya jalan naik motor ketemu uang 40.000. Selalu kayak gitu Pak. Gua habis nolong itu. Habis nolong kakek-kakek itu. Bapak kemarin tuh? Iya, enggak, maksudnya waktu gua di Bandung. Habis gua nolong kakek-kakek itu, gua jadi hosuci. Tuh. Ya kan kita gak ada yang tahu loh. Itu lu boleh tanya nih teman-teman ya ke orang-orang yang mungkin ada tukang parkir yang kita kasih 2.000 dia ngambek. Ada yang tukang parkir yang kita kasih 2.000 dia buang duitnya. Gitu. Sama abang-abang parkir yang, "Bang, sorry nggak punya receh." Ya nggak apa-apa, Bang. Lu tanya, lu boleh survei. Hidupnya lebih enak mana? Lu tanya. Kunci kehidupan tuh sudah dilihat dari sehari-hari. Itu, penjilat begitu, penjilat. Saya begitu, Pak. Iya. Gua saya dulu parkirin klub-klub dulu. Iya. Ya kan sama Angelo. Udah lu nggak apa-apa dah hari ini, lu nggak dapet duit, gua antar aja udah. Yeah. Dia dapat duit, saya dapat 3 kali lipat. Saya dapat 4 kali lipat, 5 kali lipat. Dan ketika kita bisa ngerem tuh, misalkan kalau misalkan nganter Angelo nih, kalau kita nggak sange-sange banget, karena karena ada tukang ojek yang sangean juga. Betul. Ada tuh begitu tuh. Si monyet tiba-tiba harusnya dia lagi mabok nih, harusnya bawa ke kosan dia, malah bawa ke kosannya si tukang ojek. Dipakai lah begitulah, begitu kan. Karena kalau menurut saya Pak,
ketika kita kasih orang kaget, itu kaget tuh jadi kan, nih muka begini nih, tiba-tiba kok lu nggak sayang sama gue ya? Kenapa ya gitu? Terus abis itu saya bilang sama dia, karena gue tahu seks itu sekarang bukan kebahagiaan lu, tapi pekerjaan lu. Lu pasti ada bete-nya juga tuh ketika lagi seks tuh. Itu bete yang paling bete Pak, ketika kita dapat kebahagiaan tapi kita nggak dapetin itu. Anjing tuh. Itu bete yang paling bete tuh. Makanya saya nggak pernah begitu-begitu tuh Pak, saya nggak berani. Nggak berani buat, makanya saya beli bokep makanya. Dari Glodok saya beli bokep Pak. Tapi soal cerita itu ya, soal bagaimana kayak orang, jadi dengan ngelihat si Bunda gitu ya, kayak lu ngeliat Bunda seksi apa segala macam gitu. Lu percaya nggak Sel, kalau gue tuh adalah orang yang selalu nyari layer 2. Contohnya? Jadi misalkan kayak di tongkrongan nih, pasti di tongkrongan kita ada yang ganteng dong, ada yang bawa mobil duluan dong. Gue tuh nggak nyari cewek yang disukain sama anak-anak, tapi kayak gue tahu hidden gem. Jangan dijauhin. Iya, yang nggak ikut ngobrol, males. Yang kayak ngerasa nggak cocok apa segala macam. Karena juga gue nggak ngerasa nggak cocok sama teman-teman gue yang kayak gini nih, yang suka bungkus, yang nggak suka apa segala macam. Ya udah, jadi kayak gue ngobrolnya sama dia gitu, kayak apa segala macam. Dan ternyata hidden gem ini punya body lebih bagus dibanding si ini. Terus akhirnya anak-anak kayak, anjir lu bisa aja lu gini-gini segala macam. Gue bilang kayak, enggak gitu. Karena yang lu kan fokus ke cewek yang ini, gue fokus sama cewek yang ini. Tapi kenapa gue yang dibilang gue bisa aja? Ya karena ternyata emang yang gue lihat ya Sel ya, orang-orang itu tuh tidak mampu menyelami itu Sel. Jadi kayak kasus kemarin begitu juga Pak, yang orang lihat cuma beli bokep doang. Tapi dia nggak tahu nih si pemain pengen bunuh diri, nih si pemain kena mental illness. Tidak akrab dengan keluarga, padahal dia kaya, tapi dia kenapa begitu? Ada yang gitu-gitu, makanya. Dan kasus itu banyak loh. Maksudnya anak orang kaya main Tinder, main micet, itu kejadian itu banyak banget loh. Dia cuma pengen merasakan kebebasan agar dia tahu apa artinya hidup. Mungkin dengan kayak gini gue lebih diperhatiin. Seenggaknya kalau gue punya pekerjaan yang seperti ini, orang lebih peduli sama gue. Ada yang mau nolong gue, ada yang mau nyelamatin gue. Itulah fair Pak, semakin ditekan, semakin loncatnya tinggi. Semakin kemana-mana ditekun mulu dengan paradigma orang tua yang mungkin ya mama dulu belajarnya begini ya lo harus begini gitu. Kalau Just No Limit mamanya begitu, nggak mungkin dia main Mobile Legends tiap pagi Pak. Kalau begitu si Skakol nggak mungkin dia beli durian harganya 25 juta, 56 juta. Kamu ngabisin uang mami aja. Aku nyesel lahirin kamu. Kalau kita ada kemungkinan gitu sih. Saya sering begitu. Padahal bapak saya kagak begitu. Tapi bapak saya mengajarkan bahwa kita harus tetap bersyukur apapun itu. Ya Om. Udah meninggal bapak gua. Iya itu. Bokap lu tadi perhatiin lu kayak, tai juga si Marcel gitu tadi. Bapak saya begitu Pak. Meski ya ada minusnya, ada juga plusnya. Tapi emang proses lu sama nyokap apa segala macam yang gue syukuri adalah lu tidak membenci nyokap lu sih. Betul. Karena seburuk-buruknya orang tua kita, meskipun pandangan kita buruk, 5 tahun ke depan, omongan buruk itu menjadi yang terbaik buat kita. Wah, iya. 10 tahun, 5 tahun, 15 tahun. Apalagi ketika dia sudah tiada. Lu denger mulu teman-teman lu tuh. Giliran orang tua lu nggak ada, nangis lu. Kayak gue datang ke sini kan karena lu banyak ngeluh. Sebenarnya dari tadi tuh hal yang tadi kita obrolin banyak. Tapi gue tidak pernah menyinggung itu, Sel. Karena itu tidak baik buat karir lu. Gue di sini bukan buat ngancurin karir lu gitu, Sel, bukan. Tidak ada sama sekali sih, Tidak ada. Gue nggak pengen gue ngobrol sama lu jadi clickbait. Kalau Marcel bla 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 apa yang kita obrolin waktu itu di belakang panggung lah. Gue saking senengnya sama anak-anak semua ada di industri sekarang. Gue nggak tega sekecil pun buat ngerusak itu, Sel. Biarin aja kita tadi ngobrol ngalor ngidul, nggak jelas, gue nggak peduli Sel buat konten gue. Slow aja ya. Iya, kita ngobrol kayak biasa aja kayak gitu tadi gitu, kayak itu buat gue itu kebahagiaan yang gue cari selama ini. Kenapa gue yarin ngebangkang di TV gitu.
dengan hal-hal gak masuk akal itu gitu. Jadi kayak gue datang ke sini bukan buat nyari clickbait dari lu, Sel. Setuju sih. Karena gue yakin lu juga bete dengan beberapa orang yang akhirnya kerja sama lu. Terus thumbnailnya, judulnya, jujur? Ada aja yang gitu. Nggak jujur, Sel. Jujur Pak, ada. Sama gue. Betul, jujur. Ya. Jujur aja, ada aja Pak, bener dah. Iya kan? Iya. Maksud gue kayak, padahal mas saya udah ngerti YouTube ya. nah itu masalahnya, Sel. Gue kayak gue pengen balik lagi nih. Maksudnya kayak banyak orang yang mempergunakan thumbnail YouTube ngebuat orang kapok, ngebuat orang jadi kayak punya traumatis terhadap hal itu gitu. Dan gue nggak peduli gitu kayak yang nonton gue berapa gitu. Tapi kayak ini hal yang gue pilih, Sel. Ini gue rela ninggalin apa yang sudah gue lakukan zaman dulu dengan melakukan apa yang gue sekarang. Itu kayak salah satu alasannya itu, Sel. Tapi kenapa kok jadi gini juga YouTube gitu? Jadi lu ngebahasnya apa, thumbnailnya apa, lu ngebahasnya apa, judulnya apa gitu. Gue sedih loh, Sel. Maksudnya gue tuh mah tahu anak-anak masalahnya. Gue mah tahu anak-anak masalahnya gitu. Kayak Fajar Nugra ada salah satu konten, apakah komika banyak artis yang tidak hafal doa iftitah apa segala macam. Fajar Nugra. Gue lihat itu di YouTube tiba-tiba ada di rekomendasi gue. Dan hari itu juga gue lagi OTW ke Bandung. Gue lagi mau nonton acaranya Gusman Sige. Ya. Tiba-tiba Fajar Nugra ternyata nonton juga. Gue bilang, Jar, lu tahu nggak kemarin lu ngonten dibikin judulnya seperti ini? Waduh bang, bahaya atuh kalau gitu mah. Bukan masalah bahayanya. Banyak orang yang ingin mempergunakan nama kita untuk kepentingan mereka, gue bilang, tanpa peduli karir lu, tanpa peduli dengan apa yang sudah lu lakukan sampai hari ini, gitu. Akhirnya dirubah judulnya. Akhirnya di chat sama Fajar saat itu juga, saat gue ngomong, bang makasih ya, udah ngasih tahu. Ternyata itu udah berapa 2 minggu lalu, apa seminggu lalu gitu, diuploadnya. Lu tahu nggak pas ini diupload? Apa laporan ke lu, apa judulnya apa segala macam? Nggak tahu bang. Jar, gue tau lo orang baik, gue bilang gitu. Ya, saya juga bersyukur, Kang. Tiba-tiba Akang dapat rekomendasi YouTube ini gitu. Ya gue juga nggak tahu, Sel. Tapi kayak gue magnet orang bilang masalah ya. Iya, padahal ini belum jadi masalah. Gue udah ketemuin kayak gitu, gue ngerasa kayak gimana ya, Sel, kayak gue kesian sama anak-anak gitu. Kayak nama mereka jadi thumbnail, mereka jadi dipotong di YouTube apa di TikTok apa di YouTube apa gimana segala macam. Gue ngerasa kayak gue punya tanggung jawab buat kayak kalau gue yang harus nama gue jelek atas nama gue ngebelain lu pada, ya gue mah nggak masalah gitu. Karena istri gue pun ya tahu gue kayak gimana gitu. Cuma setidaknya kalau bisa dicegah ya, Sel. Itu ya, gue sumpah gue marah berapa kali. Gue kayak, Sel, gue tahu niat lu baik sih bantuin orang ini gitu, tapi kayak lu tahu nggak judulnya gini, lu tahu nggak thumbnailnya gini. Sumpah, Sel, gue terima kasih Pak Us, respect pokoknya lah. Terima kasih. Terima kasih juga Pak Us. Lu sudah baik sama banyak orang. Pak Us juga terima kasih sudah baik sama banyak orang. Kita aduh, seninya begitu emang Pak, ketika kita berbuat baik tapi tidak terlalu terekspos kan. Waduh, Pak. Tapi narasi orang di luar sana kan jauh dari apa yang kita inginkan. Lakukan saja apa yang kita jalanin, Pak. Kamu juga merasakannya pasti. Oke, terakhir nih sama Marcel, gua sebagai orang yang sudah ngerasain hingar-bingar entertainment dan popularitas, mau nanya sama lu beberapa hal di segmen Adu. Oh, gue baru tahu nih gitu. Oh. Jadi, aduh, gue baru tahu nih kayak pas ada di posisi ini gitu. Yang kita nggak bisa cerita ke orang, tapi akhirnya kita alamin karena berada di posisi inilah. Iya. Gitu, ya. Contohnya dong. Aduh, gue baru tahu nggak semua anak orang kaya tuh mau ngeluarin duit. Kalau dulu kan nggak tahu. Iya, kan? betul. Maksudnya kayaknya semua anak orang kaya kayaknya royal aja gitu. Iya, kan? ada. Yang ngeluarin orang kaya yang itu-itu aja ya.
Tapi dia ngeluarin duit ketika kita ngeluarin Instastory. Iya. Aduh, gue baru tahu nih kalau duit bukan segalanya. Setelah ada di posisi ini ya? Iya. Oke. Aduh, gue baru tahu semua artis yang ngomongin religi, orang tua, atau apapun yang sifatnya demi orang lain, ternyata berakhir di Senopati. Padahal pas tayangan, wah kayaknya nih orang baik banget gitu. Nah, tapi ketemu di Senopati. Aduh, gue baru tahu. Ternyata yang dia omongin Pak Us tadi lebih liar dari kita. Aduh. Betul, Iya. betul. Dan lebih kuat lagi Iya. biasanya. Kita kan malu ya. Iya. Iya, anak priok masa kagak kuat. Iya. Kalah sama yang begitu. Bener. Saya jam 12 udah pulang kok dia masih manja sampai jam 2. Iya. Besoknya Jam sostek. kalau di TV ketawa tuh. Iya. Kalau Jamilah Ya Allah. kurang ya. Aduh. Gue baru tahu nih. Ternyata di posisi sekarang ternyata ada loh Sel. Kayak tempat-tempat terselubung yang lu harus melewati dapur, melewati toilet, tempat tidak layak. Ternyata di dalam situ ada tempat yang sangat mewah gitu. Iya, betul. Aduh. Saya baru tahu nih. Ternyata utang budi tuh berat banget ya, buset. Aduh. Gue baru tahu nih. Ternyata gue sama Marcel. Kalau dimusuhin orang, gue gara-gara belain itu orang-orang itu. Aduh, gue baru tahu nih. Ternyata Pak Uus nggak rebel-rebel banget. Ada juga ya begitu ya Pak ya? Ada. Luluh juga ya kerebelannya ya? Iya, cuman kayak nggak peduli juga sama gua gitu, tapi orangnya. Sabar Pak. Ya, man. Aduh, gue baru tahu nih. Ternyata banyak artis-artis yang saya tonton zaman dulu. Tidak sebaik itu. Aduh, gue baru tahu nih. Apa Sel? Ternyata orang kaya begitu juga ya. Mana tuh? Ya, maboknya norak juga gitu. Gue kira maboknya penuh dengan bijak-bijak. Aduh, gue baru tahu nih. Ternyata orang kaya itu pilihannya cuma 2. Antara gue tetap kaya atau gue lebih kaya. Gue nggak mau turun dari sini. Aduh, gue baru tahu nih. Ternyata ada gitu orang yang baik kalau di depan temennya doang. Padahal kalau di keluarganya nggak begitu juga. Wah, anjing. Itu sih banyak, Sel. Aduh, gue baru tahu nih, Sel. Lu nggak bakal gue serang asal lu ada di pihak kita. Aduh, gue baru tahu nih. Emang ada orang-orang yang kayak gitu, Pak. Tapi kadang jaminannya juga nggak ada. Saya juga baru tahu nih. Anak orang kaya memperlakukan anak orang susah seperti punya masa depan, padahal cuma pengen dipergunakan untuk kepentingan dia sendiri. Waduh. Kena banget tapi ya kalau begitu ya. Padahal mah dia kalau ngobrol sama kita nggak relate gitu. Dia pengennya disupport terus. Aduh, baru tahu nih. Apa tuh, Sel? Ketika kita tidak bisa melakukan apa yang dia inginkan, bahwa disitulah bahwa kita melawan dia. Kok jadi nyambung ya? Ceritanya nyambung terus ya dari tadi ya? Anjing emang Marcel, bangsat. Aduh, gue baru tahu nih, Sel. Kenapa, Pak? Kalau ternyata kita yang bukan apa-apa ini memperlakukan pekerja kita lebih baik dibanding orang-orang yang lebih tenar dibanding kita. Sel. Aduh, aku baru tahu nih. Ya. Kerjaannya jarang, tapi kok banyak harta benda ya. Ternyata Kredit. Biar kalau di parkiran dipercaya sama orang vale, tapi gak dipercaya sama orang leasing.
Aduh, gue baru tahu nih. Ternyata beberapa hal yang gue rasa karena attitude gue, karena mungkin gue pernah ngomong apa kali yang gak enak gitu. Oh, ternyata bukan karena itu, Sel. Tapi karena punya sentimen aja sama anak stand up. Kok semuanya diambil gitu, penyiar diambil, sutradara diambil, penulisnya diambil, film diambil, series diambil. Jadi percuma, saya mau baik juga. Emang pikirannya udah ke situ, ya udah, ya gimana, orang rezeki teman-teman gue juga. Salah sendiri nggak mau improve, nggak mau develop dirinya, serah. Aduh, aku baru tahu nih. Apa tuh? Kirain di luarnya asik, ternyata pas ke dalam kantornya rapuh juga ya. Aduh, aku baru tahu nih, Sel. Apa tuh, Pak? Kayak kok bisa ya orang yang dulunya nyampahin setiap orang yang datang ke tempat dia, terus tiba-tiba sekarang ngajak collab. Aduh. Aduh, aku baru tahu nih. Ternyata di posisi sekarang susah banget ngeliat mana yang baik, mana yang kagak. Aduh, aku baru tahu juga nih, Sel. Apa tuh, Pak Us? Ternyata kalau kita bangkit dari keterpurukan, orang itu nggak peduli sama proses kita. Yang penting sekarang udah bisa dong ada di program kita. Tapi kan saya harus menjaga idealisme saya karena saya sudah punya orang-orang yang percaya sama saya. Kita nggak bayar sekian, udah tinggalin aja gitu. Tapi kan kamu tidak menolong saya ketika saya jatuh. Ya tidak, tapi kan sekarang kan kayak lu udah ini gitu. Oke. Itulah resiko jadi emas, Pak Us. Banyak malingnya. Nggak peduli itu emas, kita ngumpulin duitnya dari gara-gara kita kerja, kita tipes, orang nggak peduli ya. Anjing ini nggak beres nih sama Marcel nih. Oke, Sel, udah cukup ya. Cukup ya, Sel ya. Cukup ya. Saya mah ada terus nih, Pak. Iya, Pak. Saya juga. Kalau Bapak juga ada terus kan? Betul karena anjing emang stand up. Iya. Jadi lebih peka. Betul. Jadi lebih open minded. Jadi lebih banyak bisa ngelihat gerak-gerik orang, dan kita juga ngerasa kalau tanpa ketemu stand up kayaknya kita nggak nemuin diri kita yang sekarang, tau, Sel. Betul. Ya, cara memilah-milah kayaknya juga anak-anak ini juga kayaknya nggak bakal ada di sini kalau misalnya lo nggak ketemu stand up gitu. Kayaknya sahabat gua nih. Iya, maksudnya tidak ada kemewahan yang bisa kita terima selain melihat teman kita bisa hidup layak. Ini menjadi malam yang sangat panjang dengan Marcel Widianto. Terima kasih, Pak Us. Respect banget ya. Yang penting bahagia terus, Pak Us. Jangan hanya betul, memang tidak bisa bahagia terus. Yeah. Tapi setidaknya ketika kita lagi di bawah kurvanya, ya naikin dikit lah. Iya. Jangan nggak dibawa-bawa banget. Iya. Kalau saya sih lebih berharap ketika kurvanya turun, derajat kamu naik. Iya. Amin. Ya. Kamu juga lah. Ya. Karena kalau ingat, apa yang kamu alamin bukan cuma buat kamu. Iya. Cio, Mudatika, Sarul, Latif. Tapi gue rasa gue punya perusahaan, Sel, setelah gue punya anak. Karena nama anak gue Cio. CEO. Entah itu doa atau apa ya, cuman gue dulu nggak kepikiran ke situ. Cuman hidup gue membaik setelah punya dia. Lebih ada sistemnya ya? Iya. Jadi gue bapak merangkap sebagai karyawan Cio. Baik, terima kasih kawan-kawan sudah menyaksikan. Udah lama pengen konten sama Marcel Widianto yang sudah diselak sama beberapa konten lain, tapi tidak apa-apa. Terima kasih juga Pak Us sudah datang di Cibubur Lounge. Yes, dan sepertinya nanti kamu gantian ke rumahku ya. Siap dong. Ya, bulan depan. Bulan depan. Oke. Kita sikat. See you. Thank you Pak Us. Sama-sama. Love you.